Cerita untuk anak. Perkenalkan, saya Miss Ira Harefa yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya kami dari PTD SD Negeri 070979 Sipalaite telah mempersiapkan berbagai penampilan yang menarik dari anak-anak hebat Sipalaite tentunya. Jadi tetap bersama kami sampai akhir acara ya. Bapak Ibu dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita menyaksikan penampilan anak-anak hebat dari SD Sipalaite, Miss ingin mengajak anak-anak yang ada di studio pada saat ini untuk bertepuk semangat. Kita coba cek sound dulu ya. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk tampil? Nah, sebelum tampil kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Wah, luar biasa sekali semangatnya terdengar sampai ke seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan pada saat ini. Semoga semangat yang sama juga dirasakan oleh Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu orang tua yang sedang berada di studio. Sebagai penampilan pertama kali, kami akan menampilkan tari kreasi yang berjudul Malu Behe atau Berburu Rusa. Bapak Ibu dan pemirsa, tarian ini bercerita tentang bagaimana masyarakat Nias pada zaman dahulu melakukan kegiatan berburu di tengah hutan untuk mengumpulkan makanan. Jadi dalam tarian ini nanti akan ditunjukkan bagaimana keberanian seorang pemuda Nias saat pergi berburu ke hutan dan menunjukkan bagaimana kerjasama serta kekompakan masyarakat Nias zaman dahulu untuk bertahan hidup. Tarian ini akan ditampilkan oleh 3 orang anak-anak hebat tentunya dari SD Sipalaite. Ada Billy Harefa, ada Sutra Zulaia, dan ada Chris Zebua. Tentunya dengan guru pembimbing saya sendiri, Miss Ira Harefa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tari kreasi Malu Behe. Disilakan.
Bapak Ibu dan anak-anak semua, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh Selin Halawa. Anak-anak semua tahu tidak kalau adik Selin sudah mempersiapkan cerita ini dari jauh-jauh hari, tentunya dengan dibimbing oleh Ibu Nurmala Dewi SAG MTD. Bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita dengarkan cerita Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Selin Halawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Celi. Nama lengkap Celi adalah Celi Khalifah Halawa. Sekarang udah. Udah Sat? Udah masuk. Udah.
Celin duduk di bangku kelas 1 SD Negeri 070979 Cipalete. Celin, pada sore hari ini Celin akan menceritakan tentang sifat kejujuran Nabi Muhammad. Hai teman-teman, tahukah kalian tentang sifat kejujuran Nabi Muhammad? Sifat kejujuran Nabi Muhammad terletak pada perkataan dan perbuatannya. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari sifat kejujurannya tersebut. Nabi Muhammad selalu jujur dalam berdagang dan kepemimpinannya. Nabi Muhammad selalu menyuruh kita untuk berbuat jujur kepada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru, dan orang lain. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan jangan kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Celin sudah menyampaikan cerita dengan sangat baik. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Celin Hawa. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah menyaksikan tari kreasi dan cerita yang disampaikan oleh Celin, kali ini Miss mau mengajak kita semua untuk mendengarkan suara yang sangat merdu dari teman kita, Gita Lase. Gita akan membawakan lagu yang berjudul Lagu Cinta untuk Mama yang dibimbing oleh Ibu Mei Telombanua SPD. Disilakan.
Terima kasih lantunan lagu yang merdu dari Gitar AC. Semoga semua mama yang mendengar pada hari ini terharu mendengar suara merdunya gitar. Ya, Bapak Ibu dan pemirsa yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, sekarang saya mengajak kita untuk kembali mendengarkan dongeng yang akan disampaikan oleh Anggi Zaluku. Anggi akan mengajak kita untuk mendengarkan cerita dongeng yang penuh dengan pesan moral. Tentunya selama persiapan juga Anggi didampingi oleh seorang ibu guru yang profesional dalam bidangnya, yaitu Ibu Hernianti Zaluku SPD. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan cerita dongeng yang akan disampaikan oleh Anggi Zaluku. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Natania Zaluku. Saya bersekolah di PTD SD Negeri 070979 Sivalete. Nah teman-teman, pada sore hari ini saya akan membacakan legenda batu menangis. Nah teman-teman, simak baik-baik ya ceritanya. Di sebuah desa yang sangat jauh, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Darmi. Darmi tinggal berdua bersama ibunya yang sangat tua. Darmi adalah anak yang sangat cantik. Namun, sikap Darmi tidak seperti secantik wajahnya. Ia hanya bermalas-malasan dan tidak pernah sekalipun membantu ibunya. Setiap kali ibunya menyuruh Darmi membantu pekerjaan rumah, Darmi selalu menolak. Kerjanya adalah hanya bersoleh di depan kaca. Suatu hari teman-teman, saat Darmi sedang bersoleh di depan kaca, ia melihat bedak kesayangannya habis. Ia pun berteriak memanggil ibunya. Bu, kemari. Ada apa, Darmi? Bu, bedakku habis. Bisa nggak ibu beli nanti ke pasar? Bisa, Darmi. Tapi kamu harus ikut biar ibu tidak salah beli. Hah? Ikut sama ibu? Ya udah deh, ikut sama ibu aja. Tapi Bu, nanti kalau ke pasar kita tidak boleh jalan berdampingan. Ibu jalan di belakangku saja. Tapi kenapa, Darmi? Ini Bu, apa susahnya sih jalan di belakang itu saja? Akhirnya pun teman-teman, Ibu Darmi mengikuti keinginan Darmi. Saat menuju ke pasar, Darmi berjalan di depan sambil bernyanyi, sedangkan ibunya berjalan di belakang Darmi. Saat Darmi sedang berjalan, seorang pria menyapa Darmi. Hai Darmi, kamu cantik sekali ya. Iya dong. Oh iya, kamu mau kemana? Kenapa secantik gitu? Oh, aku mau ke pasar. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu tuh? Apakah ibumu? Ini amit-amit, masa dia ibuku? Dia hanya pembantu rumah. Oh, gitu ya. Iya dong, kami pergi dulu ya. Lalu Darmi dan ibunya pun melanjutkan perjalanannya. Saat lagi melanjutkan perjalanan mereka, seorang pria lagi-lagi menyapa Darmi. Hai Darmi cantik. Iya, ada apa?
Oh iya, ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu itu? Apakah ibumu? Ini, dia bukan ibuku, dia hanya pembantu rumah. Tengok saja perbedaan kami. Aku cantik, dia kusam gitu. Oh, gitu ya. Iya dong, kami pergi dulu ya. Lalu Darmi pun melanjutkan perjalanannya. Lalu karena orang-orang pun bertanya kepada Darmi, siapa yang ada di belakangmu itu? Apakah ibu? Darmi selalu menjawab, dialah bukan ibunya. Lalu ibunya pun memberanikan diri bertanya kepada Darmi. Darmi, ibu mau bertanya, kenapa kamu berkata kepada orang-orang bahwa akulah bukan ibumu? Ibu, aku berkata kepada orang-orang seperti itu biar orang-orang tidak tahu bahwa kamu adalah ibuku. Kalau mereka tahu bahwa kamu adalah ibuku, kita sangat berbeda. Mendengar hal itu, Ibu Darmi pun tidak kuat lagi, lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi dengan perbuatan anak hamba. Engkau berikanlah hukuman kepada anak hamba. Dalam waktu singkat, Tuhan pun menjawab doa Ibu Darmi. Kaki Darmi tidak bisa digerakkan. Ia pun mulai panik, lalu minta tolong kepada ibunya. Bu, tolong maafkan aku nyesal. Namun teman-teman, semua itu telah terlambat karena Tuhan telah menjawab doa Ibu Darmi. Lalu pun tubuh Darmi berubah menjadi batu sambil mengeluarkan air mata. Maka teman-teman, sejak saat itu batu itu disebut dengan batu menangis. Tamat ya ceritanya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengar cerita saya. Ya Yahoo! Terima kasih juga Anggi untuk ceritanya yang penuh dengan pesan moral. Nah, penampilan berikut ini akan mengajak kita semua untuk bersemangat dan bergerak. Mungkin pemirsa yang di rumah juga bisa mengikuti gerakannya. Kali ini kami akan mempersembahkan senam yang bersemangat dan penuh keceriaan. Penampilan ini dibimbing langsung oleh guru PJOK yang sudah profesional, yaitu Miss Irada Mendreva SPD. Mari sama-sama kita saksikan senam ceria dari UPTD SD Negeri 070979 Silvalite.
Iya, berikan tepuk tangan untuk senam yang sangat bersemangat yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari SD Sipalaite. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa, penampilan berikut ini tidak kalah keren dari penampilan-penampilan sebelumnya. Kali ini penampilannya adalah pantomim. Nah, pantomim ini merupakan seni pertunjukan yang menyampaikan cerita melalui gerak, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh tanpa menggunakan kata-kata. Nah, kita penasaran ya? Jadi, kali ini pantomim dari SD Sipalaite akan menampilkan pantomim dengan tema bagaimana anak Nias berjuang saat berangkat ke sekolah. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia pantomim dari SD Sipalaite.
Siva Laite. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa penampilan ini sudah sampai di tingkat provinsi loh. Tentunya dengan di bawah bimbingan Miss Ningsi Zandroto SPD. Dan kali ini saya mengajak kita untuk menyaksikan penampilan yang imut-imut dan lucu-lucu dari tarian yang dibawakan oleh kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Nah, tarian ini di bawah bimbingan Miss Ira Hareva dan pastinya penuh keceriaan dan akan menghibur kita semua. Disilakan. Demikian penampilan tari dari kelas 1 dan kelas 2 yang imut-imut dari Siva Laite. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya kembali mengajak kita untuk mendengarkan dialog berbahasa Inggris yang akan disampaikan oleh dua adik-adik cantik dari kelas 6, namanya Michelle dan juga Clara. Mari kita dengarkan dialog bahasa Inggris yang disampaikan oleh Michelle dan juga Clara. Good afternoon, everyone. Good afternoon.
We hope you enjoy our conversation. Can you tell us about your school? Sure, my school is clean, beautiful, and comfortable. I love studying there. What is your favorite place at school? My favorite place is the library because I like reading books. It is quiet and fun. What is your favorite person at school? My favorite person is my teacher. My teacher is kind, patient, and always help me learn. What subjects do you like? I like English because it is fun. I also like mathematics and science. What do you usually do with your friends? We study together, play together, and help each other. We always try to be good friends. Why do you love your school? Because my school is like my second home. I learn many new things, make many good friends every day. Our school is a wonderful place to learn, play, and grow. Let's love our school, respect our teacher, and be kind to everyone. Thank you for listening. See you next time. Goodbye. Have a nice day. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk dialog bahasa Inggris yang disampaikan oleh Michelle dan Clara. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa, SD Sipalaite tidak hanya membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga terus mengembangkan bakat dan potensi mereka di berbagai bidang, salah satunya adalah seni vokal. Vokal solo kali ini akan dibawakan oleh Fanny Andraha dengan judul lagu Andaikan Aku Punya Sayap, tentunya dengan guru pembimbing Ibu Mei Teong Banua SPD. Semoga penampilan ini dapat menghibur dan menunjukkan bahwa setiap anak memiliki bakat yang luar biasa dan perlu untuk terus dikembangkan. Berikut penampilan Fanny Andraha.
Nah, sekarang kita telah tiba pada penampilan yang terakhir dari SD Sipalaite. Sebagai penampilan terakhir, Abela C akan mempersembahkan sebuah dongeng yang menarik dan tentunya penuh dengan pesan moral. Dalam persiapan menyampaikan dongeng ini, Abel telah dibimbing oleh Miss Leslie Hareva. Bagaimana penampilannya? Mari kita saksikan bersama. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu orang tua. Dan selamat sore Bapak Desa RR
Tuhan mereka, sang raja yang bijaksana, mulai bertindak kepada mereka berdua. Hei anak-anakku, dengarkanlah keputusanku. Kamu berdua sama-sama benar. Jagung memang manis dan lezat. Gandum pun bisa diolah menjadi makanan yang bergizi dan mengenyangkan. Jika padi yang dari muka bumi ini, kalian berdua sama-sama dapat menggantikannya. Oleh sebab itu, berbaiklah kalian seperti sedia kala. Sang raja mengharapkan mereka akan damai. Namun sayang hati, sang jagung yang sudah sangat marah kepada sang gandum berkata di dalam hatinya dan menyimpan dendam yang sangat besar dalam hatinya sambil berkata, memang kuning yang tidak. Karena untuk bapak ini. Aku tidak terima. Aku harus menggantikannya. Selalu kita bisa beradaban paling. keesokan harinya, pada saat matahari mulai terbenam dan malam mulai datang, sang jagung mulai bertindak licik kepada sang gandum. Ia mengambil sebotol racun, lalu memasukkan racun tersebut tepat ke dalam akar dan buah milik sang gandum, sambil berkata, "Rasakan ini gadis, aku menaruh racun ke dalam antara kamu dan buahmu. Buahmu dan akar-akarmu akan beracun dan datang dan tidak bisa dimakan lagi. Ha!" Lalu setelah membuat itu kepada sang gandum yang ternyata menyadari apa yang telah dilakukan sang jagung terhadapnya. Ia tidak mau diam. Keesokan harinya pula, pada saat sang jagung sedang berdiam diri, sang gandum mulai bertindak licik seperti apa yang telah dilakukan sang jagung terhadapnya. Ia mengambil sebuah tombak yang sangat panjang dan sangat tajam, lalu menusukkan tombak tersebut tepat ke dalam tongkol milik sang jagung. Ia menusukkan tombak tersebut tepat ke dalam tongkol milik sang gandum. Nah, jika sang gandum ingin dimakan, ia harus diolah dan direndam selama berhari-hari agar tidak bisa hilang. Begitu pula sang jagung, karena terkena tusukan oleh sang gandum, kini tongkolnya menjadi berongga dan tidak berbiji-bijian lagi sebagai bekas tusukan zaman dahulu. Nah, pesan moralnya adalah: 1. Jangan pernah bersikap sombong dan merasa dirinya yang paling hebat. 2. Ketika sudah terjadi permasalahan atau masalah, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak akan membuat masalah cepat selesai. Itu akan membuat masalah akan lebih besar dan akan lama diselesaikan. Nah, begitulah ceritanya. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru. Dan terima kasih juga kepada Permisa RRI Pos 1 Gunung Sitori yang telah mempersilahkan saya dan mendengarkan cerita saya. Demikian cerita saya. Yahoo! Iya, berikan tepuk tangan untuk Abel dengan ceritanya yang penuh dengan pesan moral. Hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kini kita telah tiba pada penghujung acara cerita untuk anak pada sore hari ini. Kami dari PTD SD Negeri 070979 Sivalaite
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan pemirsa yang sudah menyaksikan penampilan kami, serta kepada RRI Gunung Sitoli yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi keceriaan bersama. Semoga seluruh penampilan pada hari ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat menginspirasi anak-anak untuk terus belajar, berkarya, dan berani mengembangkan potensi yang mereka miliki. Sebagai penutup, mari kita sambut penampilan terakhir, penampilan bersama dari semua peserta didik SD Siva Laite yang telah tampil hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Miss Ira Harefa beserta seluruh keluarga besar UPTD SD Negeri 070979 Siva Laite mohon pamit undur diri. Yahoo!